Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah sedia meluangkan waktunya, mungkin dalam keadaan santai atau mungkin sedang mencari tutorial bagaimana membuat database atau belajar database dari tingkatan awal. Mungkin nantinya akan menjadi tingkatan yang lebih mahir, insya Allah. Kemudian teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita doakan buat teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, diangkatkan penyakitnya, dan kita selalu diberikan kesehatan terus, sehingga kita tetap terus dan semangat untuk belajar teman-teman. Siap? Kita langsung saja. Oke teman-teman. Di pertemuan awal kita sudah membahas teori-teori singkat mengenai database ini. Nah, kali ini sesuai dengan janji saya, kita akan membahas bagaimana menjalankan perintah query di MySQL. Baik teman-teman, masih ingat tidak? Setiap perintah yang di SQL itu sering disebut dengan query. Nah, jadi ketika teman-teman mendengar kata-kata query, itu adalah perintah yang sering digunakan di dalam MySQL. Nah, query ini tidak sembarang ditulis teman-teman, ada aturan syaratnya. Di antaranya adalah kalau kita menggunakan query, setiap kita membuat sebuah query harus diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian baru di enter, baru query tersebut dieksekusi. Itu ya. Baik teman-teman. Oke. Kemudian ketika kita menjalankan sebuah perintah MySQL atau query ini, query tersebut akan dikirim ke MySQL client dulu, ke MySQL server untuk diproses. Nah, setelah proses di sana dilakukan, hasilnya akan dikirim kembali ke MySQL client. Nah, itu proses kerjanya, teman. Nah, agar lebih mudah memahami query MySQL ini, kita langsung praktik saja ya teman-teman. Oke. Kemarin masih ingat saya meminta teman-teman untuk mendownload yang namanya SAM. Nah, di sini saya sudah menginstalnya, dan bagi teman-teman yang belum menginstal, mungkin bisa di-pause dulu videonya ini. Teman-teman install dulu, teman-teman boleh baca di blog, banyak ya membahas bagaimana cara menginstal SAM, atau di YouTube juga banyak bagaimana cara menginstal SAM. Oke, bisa gunakan kata kunci itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah, pastikan ini kita sudah menginstalnya. Sama ya teman-teman ya. Oke, sama. Nah, ini harus kita aktifkan dulu. Oke, teman-teman ya, kita double klik. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, ada Apache, MySQL, Vercel, MySQL, dan Tomcat. Nah, karena kita untuk belajar database, maka yang kita jalankan itu adalah MySQL. Nah, ini kan tombolnya kan start. Kita klik saja. Nah, ini maksudnya kita mengaktifkan MySQL. Nah, ini dibiarin saja. Jangan di stop, biarin aja nanti untuk men-stopnya kalau kita sudah selesai. Ya teman-teman. Ini kita close ya, kalau sudah di close saja, atau di minimize juga boleh, minimize boleh, di close juga boleh, tidak masalah ya teman-teman ya. Oke, jika sudah, nah kita mencoba untuk membuat perintah sederhana nih. Oke, kita untuk membuat perintah sederhana, caranya gini, kita klik tombol Windows yang ada di keyboard, klik tombol Windows, kemudian tahan, klik R. Nah, tombol R, maka akan ada tulisan kotak message box seperti ini.
dan akan muncul tulisan CMD. Klik OK. Nah, begini. Sudah teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Oke, kalau seperti ini sudah berhasil. Oke. Nah, ini kan masih di dalam user Bang Raja. Nah, kita akan masuk ke MySQL-nya gimana? Nah, pertama teman-teman ketik dulu CD dengan huruf kecil, kasih titik 2 kali, 1, 2, enter. Oke. Kemudian ketik lagi CD. Nah, sebelum ketik, teman-teman perhatikan apakah sininya sudah C atau masih ada user. Kalau misalnya masih ada user, teman-teman tambah CD titik 2 begini. Tapi kalau misalnya sudah, nggak perlu lagi. Oke, saya ulangin. Kalau di sini sudah C titik 2, teman-teman tidak perlu nulis CD lagi. Tapi kalau masih ada tulisan users CD, maka ketik lagi titik 2-nya. Nah, di sini kan ada tulisan Bang Raja. Nah, nanti ini ngebaca PC nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman ini berbeda dengan yang punya teman-teman nih. Kalau teman-teman sesuai dengan PC teman-teman, bisa jadi tulisannya nama teman-teman, atau bisa jadi ini tulisannya nama laptopnya, misalnya laptopnya Dell misalnya, nanti mungkin Dell kayak gitu, atau ThinkPad kayak gitu ya. Nah, di sini yang penting kita ingin masuk ke user root-nya atau DC-nya. Oke, kalau masih seperti ini kita CD dulu, CD enter lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kita sudah siap untuk menjalankan perintah untuk menggunakan query. Oke, sudah. Kemudian kita masuk lagi, tulis lagi CD spasi XAMPP. Oke, ingat lihat garis miringnya ya teman-teman ya, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik. Kemudian MySQL garis miring lagi, kemudian bin. Oke, sudah. Kalau sudah di enterkan saja. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Oke, jika sudah, maka kita tulis lagi MySQL spasi min u spasi root atau root spasi min p, enter. Kan di sini untuk enter password, teman-teman enterkan saja. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti sudah. Nah, di sini namanya MariaDB. Nah, kalau dulu kan namanya MySQL. Sekarang itu nama barunya ya MariaDB. Sebenarnya sama, dari MySQL ke MariaDB itu sebenarnya sama. Oke, ini namanya MariaDB. Oke, teman-teman. Oke, karena kita menggunakan query sederhana, coba teman-teman tulis seperti ini. Select, oke, no, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini aturannya. Jangan lupa titik koma di akhir tulisannya. Kemudian enter. Nah, ini query select now ini fungsinya adalah untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Nah, ini dari fungsi now ini. Nah, query gitu juga menghasilkan ya berbeda-beda. Kalau teman-teman mengakses ini jam berapa? Kebetulan di sini saya mengaksesnya di jam 21.41.01 di mana tanggal 31 bulan 3 2020. Kalau misalnya teman-temannya saat ini sedang mencobanya tanggal berbeda di jam yang berbeda, ya mungkin hasilnya berbeda. Itu. Ini fungsi dari select now. Oke, teman-teman ya. Tuh. Nah, perintah select itu biasanya digunakan untuk proses pembacaan data dari database. Nah, gitu ya. Tetapi juga sebenarnya perintah select ini dapat digunakan untuk menampilkan hasil dari fungsi tambahan seperti no. Nah, ini yang select yang saya maksud tadi itu ya. Oke. Nah, hasil query MySQL yang ditampilkan tadi dalam bentuk
CMD Windows. Nah, ini kan hitam putih. Nah, ini yang dimaksud dengan CMD Windows. Oke. Nah, selain hasil dalam bentuk tabel, teman-teman, hampir setiap perintah query ini MySQL juga akan menampilkan banyaknya baris yang dipengaruhi dan lamanya waktu eksekusi. Nah, contohnya ini. Ini kan ada satu row inset 0.0 second. Oke. Nah, keterangannya gini. Berarti query yang kita proses selama 0 detik per 0 second. 0 detik per 0 second. Dan mempengaruhi satu baris row. Nah, ini misalnya satu baris row. Oke, teman-teman ya. Oke, 0 detik di sini teman-teman, yang ini bukan berarti query tersebut akan tampil seketika, bukan. Namun, karena perintahnya sederhana, mungkin MySQL ini hanya membutuhkan waktu 0,01 sekian detik untuk memproses row ini, sehingga dibulatkannya jadi 0,000 per second. Tuh teman-teman. Oke, mungkin kita bisa coba untuk contoh lain ya. Misalnya kita untuk mengaktifkan dan versi MySQL server yang kita gunakan. Nah, kalau seperti itu kita ketik lagi nih. Oke, kita coba ketik lagi. Select, oke, spasi, no, buka kurung, tutup kurung, koma, oke, kemudian user, buka kurung, tutup kurung, koma, kemudian version, buka kurung, tutup kurung, titik koma, ingat titik koma ya, enter. Nah, kalau kita lihat dari query ini, itu setiap fungsinya dipisah-pisah dengan tanda koma. Untuk menampilkan no, ini yang ini ya, ini fungsi untuk no, user itu root, localhost, berarti dipisahin dengan tanda koma. Versionnya berarti kita version 10.4.8 MariaDB. Nah, bisa jadi kalau teman-teman tadi menginstalnya versinya beda, mungkin bisa jadi ini versinya beda. Tapi kemungkinan besar usernya sama, root localhost. No, yang bagian ini tanggal dan waktu ini mungkin beda-beda tergantung teman-teman mengaksesnya jam berapa, tanggal berapa saat ini. Oke ya. Kebetulan di saya mengaksesnya itu di tanggal 31 di jam 9. Oke, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk menuliskan ini tidak harus panjang seperti ini. Teman-teman bisa juga menulis seperti ini. Kita ulang ya. Select no, buka kurung, tutup kurung, koma. Teman-teman bisa mengenternya. Nah, misalnya user, buka kurung, tutup kurung, koma, enter lagi, berarti version, buka kurung, tutup kurung. Nah, karena ini version yang terakhir, maka titik koma. Oke, kemudian di enter. Hasilnya juga sama teman-teman. Jadi tidak meski harus ya lurus saja gini, nggak meski, teman-teman bisa juga buatnya seperti ini, berurutan seperti ini. Select no, enter, user, enter, version, enter, dan titik koma. Ingat ya teman-teman, jangan lupa sampai titik koma. Kalau misalnya salah ya error gitu ya. Nah, saya harapkan ya teman-teman perhatikan benar-benar tulisannya teman-teman, jangan sampai salah. Select jangan sampai salah, no, user, koma juga jangan sampai salah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Atau misal nih, misal jika kita membuat query MySQL nih, namun memutuskan untuk membatalkannya, bisa juga dilakukan. Caranya gimana? Oke, gini. Kita tulis lagi select, misalnya no, buka kurung, tutup kurung, koma, enter, kemudian user, buka kurung, tutup kurung, koma. Tiba-tiba, kayaknya kita nggak perlu nih bikin ini, misalnya. Batalin aja deh, kita nggak perlu yang buat ini, misalnya cukup kasih garis miring C, enter saja. Nah, maka dia langsung membatalin. Nah, kalau untuk membatalin seperti ini, teman-teman tidak perlu memberikan titik koma.
langsung di-enterkan saja. Ingat ya, kalau untuk memotretkan seperti ini, teman-teman tidak perlu memberikan titik koma seperti ini. Cukup teman-teman kasih garis miring C langsung enter, maka dia langsung berhenti, stop untuk melakukan pekerjaannya. Nah, selain menggunakan garis miring C, kita juga misalnya untuk mengakhiri ini tanpa misalnya menggunakan titik koma, bisa ya, bisa juga. Contohnya gini, ini tulis lagi select, oke, no, buka kurung tutup kurung, oke, koma, kemudian user, buka kurung tutup kurung, koma, kemudian version, buka kurung, tutup kurung, ya benar, buka kurung tutup kurung, garis miring G kecil, oke, G kecil, enter. Hasilnya juga sama kalau teman-teman tidak menggunakan titik koma yang seperti ini. Oke, dikasih garis miring G. Oke ya. Oke, silahkan teman-teman pause dulu. Teman-teman lihat berhasil nggak teman-teman nyobanya di laptop teman-teman. Ingat, misalnya untuk menulisnya tidak meski harus lurus seperti ini ya. Select no, buka kurung, tutup kurung, koma, user, buka kurung, tutup kurung, koma, version, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Ingat, diakhiri dengan titik koma. Kalau untuk stop, tiba-tiba kita nggak jadi nih pengen lihat yang ini, garis miring C. Atau bisa juga kita menggunakan garis miring G untuk langsung eksekusi tanpa menggunakan titik koma di belakangnya. Itu juga boleh. Nah, teman-teman, kalau ini kan tampilnya bentuknya tabel ya. Kita bisa juga menampilkan bentuknya lain. Misalnya seperti ini. Select, oke, no, buka kurung tutup kurung, oke, user, maaf, ini kita kasih koma dulu. User, tutup kurung, kemudian version, buka kurung tutup kurung, kemudian garis miring G-nya besar. Oke, G-nya besar. Kalau tadi kan G-nya kecil, sekarang G-nya besar. Enter saja. Nah, tampilan outputnya seperti ini. Lurus ke bawah, tidak membentuk tabel. Kalau membentuk tabel, itu bentuknya seperti ini, menggunakan min J yang kecil. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, MySQL ini tidak membedakan penulisan huruf besar maupun kecil. Berarti maksudnya adalah case insensitive. Oke. Nah, sebagai contoh kayak gini. Misalnya kita menulis select version, buka kurung tutup kurung, tapi kecil ya, hurufnya kecil. Kita enter. Ini hasilnya seperti ini. Version 10.4.8 MariaDB ini ya. Kemudian misalnya kita menulis select, kemudian V-nya besar, version-nya kecil, version kurung koma, enter. Hasilnya juga sama. Kemudian misalnya kita menulis huruf kapital semuanya, select, oke, version, buka kurung tutup kurung, titik koma, enter. Juga sama. Nah, ini yang dimaksud dengan case insensitive. Oke, teman-teman ya. Nah, namun ada namunnya juga. Untuk penulisan nama database dan nama tabel, MySQL akan mengikuti sistem operasi di mana MySQL Server berjalan. Nah, untuk sistem operasi Windows itu sendiri, misalnya kita ambil contoh nih, nama database-nya itu misalnya adalah mahasiswa, dianggap sama dengan mahasiswa. Misalnya mahasiswa yang kita tulis huruf kecil semua, misalnya gini, mahasiswa, itu sebenarnya sama dibaca. Misalnya tulisan mahasiswanya gini, wah, ini sama sebenarnya dibacanya, itu ya. Oke, itu di dalam database. Namun, nah,
dalam MySQL Server yang berjalan di Linux, kedua database tersebut dianggap berbeda atau cache sensitif. Oke, itu ya. Baik teman-teman, coba teman-teman coba dulu query-query sederhana yang kita pelajari hari ini di pertemuan ini, yang mudah-mudahan teman-teman bisa dan tidak banyak error ya. Kalau error mungkin teman-teman bisa lihat udah bener belum nulisnya, udah pas belum tulisannya, select no buka kurung tutup kurung koma misalnya, atau misalnya hanya bikin select no doang, berarti select no buka kurung titik koma gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, selain itu teman-teman juga harus memperhatikan beberapa query yang lainnya, seperti menggunakan perintah C tadi. Oke, teman-teman menggunakan perintah C, kemudian menggunakan J besar dan J kecil. Oke teman-teman. Oke, saya rasa cukup dulu untuk pembuatan query sederhana. Untuk tutorial berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat dan menghapus database MySQL ini. Oke teman-teman, teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Semoga kita selalu menebar kebaikan dan tetap belajar untuk meningkatkan kreativitas kita dan terus berinovasi untuk memajukan daerah kita. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.